Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saudara datang tempat ini ada sukacita. Puji nama Tuhan, saya percaya kita datang tempat ini bukan hanya satu kewajiban setiap hari Minggu, tetapi kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Hanya Engkau saja ya Allah yang layak ditinggikan, yang layak dipuji. Bersekutu bersama dengan Engkau ya Bapa. Karena satu hal yang terpenting dan terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya Yesus. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi kita mau katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari kita pujikan pujian ini. Haleluya Yesus.
terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sama-sama kita mau angkat tangan kita, katakan haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Engkau Tuhan, cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan dari hatimu saudara. Haleluya. Ini janji kami Tuhan. Kami mau cinta Engkau lebih lagi dalam hidup kami Yesus. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Engkau layak dipuji dan diagungkan Tuhan. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. 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 Dari dalam hati katakan haleluya. Haleluya. Kami mau cinta Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan haleluya Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Cinta Yesus. Haleluya. Hanya
hidup kami Tuhan. Satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan. Shina malabaya raba syakara labaya rabaya rabaya. Syakara labataki raba syakara. Shikina malabaya raba syakara labataki rabaya rabaya. Yesus. Bapak Ibu Saudara, kemarin hari Sabtu mulai jam 12 siang saya mengalami satu kondisi yang tidak baik. Dada saya terasa sangat berat sekali dan nafas saya satu-satu, Bapak Ibu Saudara. Kebiasaan saya nggak pernah bilang sama suami saya apa yang saya rasakan. Tapi terus mulai dari siang saya bicara sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Waktu berlalu sampai sore tiba, kami harus berangkat ke tempat ini, latihan Bapak Ibu Saudara. Selama perjalanan di tol, saya merasakan bahwa dada saya semakin sesak. Saya diam aja. Terus sesampainya di sini kami latihan seperti biasa. Dan di akhir pujian yang kami bawakan pada malam tadi, kami diizinkan Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, dan merasakan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kami. Tuhan membawa kami untuk kami sungguh mengingat mulai dari ketika kami lahir hingga sampai saat ini. Kalau bukan karena cinta Tuhan, kita tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan karena kasih Tuhan yang hebat, kita tidak mungkin ada di tempat ini. Itu yang saya rasakan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saudara, saya rindu untuk setiap kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti apa yang saya rasakan. Ketika pulang, saya baru bilang sama suami saya cerita apa yang menjadi kondisi saya. Dan puji nama Tuhan, Tuhan pulihkan hingga sampai saat ini. Nafas saya luar biasa, Tuhan buat fresh, saudara. Itulah keajaiban Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan engkau ragu-ragu mengikut Tuhan. Sebab dialah satu-satunya juru selamat saudara dan saya. Apa yang saat ini terjadi di dunia, saya percaya itu bukan suatu kebetulan. Bukan satu rekayasa manusia. Tetapi itu ada rencana Tuhan yang boleh terjadi atas dunia saat ini. Tuhan menginginkan bahwa saudara dan saya lebih lagi mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mau angkat hati kita, kembali memuji dan meninggikan Tuhan. Dialah satu-satunya nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Shikira balabaya rabat shankara labata kia rabaya. Shina malabaya rabat shankara labata kia rabaya 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 rabaya. Shikira labata kia rabat shankara labata kia rabaya 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 rabaya. Jika engkau saat ini sedang bersedih Bapak Ibu Saudara, buang kesedihanmu, datang kepada Yesus. Dia satu-satunya sumber pengharapan kita. Dia satu-satunya sumber kekuatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak ada yang lain kekuatan yang di muka bumi ini yang memampukan saudara untuk menjadi tenang dan damai sejahtera. Hanya di dalam nama Yesus saja. Haleluya. Engkau mendapatkan damai sejahtera. Haleluya Yesus. Sikira bayara basyakara bayara basyakara. Shina malabaya raba shikira balabaya. Shina malabaya raba shankara labata kiara labaya raba. Haleluya Yesus. Shira balabala
Shina malabaya raba shankara madakya raba shankara. Shina malabadakya raba shankara labaya raba shankara. Layak Engkau Tuhan, layak Engkau Yesus, terima pujian. Haleluya Yesus. Sikira basyangkara malabala. Worthy is the Lamb, Jesus. You deserve the praise. Worthy is the name. Worthy is the name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is the name. Worthy is the name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is the name. Worthy is the name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Katakan worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the
your name. Haleluya Yesus. Shira la bashankara la batakia rabaya 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 rabaya. Shina malabaya rabaya rabaya rabaya. Shikina malabaya rabaya. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak Yesus. Dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Shikina malabaya rabaya. Dia sungguh mengasihi saudara. Dia sungguh cinta saudara. Haleluya, Yesus. Pagi hari ini ambil waktumu. Jika engkau ingin berteriak kepada Tuhan, berteriaklah saudara. Sebab Dia ada buat saudara dan saya. What is your name? Jesus, you deserve to praise. Yes, Lord. So worthy, worthy for your name, Jesus. Jesus, you deserve to praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Deserve to praise. Engkau yang layak terima pujian. What is your name? Jesus, you deserve to praise. Yes, Lord. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit now. Your name, Jesus. To worship you, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Jesus, deserve to praise. Worthy is your name. Nikmati saudara hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh indah, haleluya Yesus. Oh, glory bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. You deserve to praise. Worthy is your name. Worthy is your name.
Oh Jesus, Jesus, hallelujah, yes. Jesus, 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 yes, Lord. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Engkau Yesus, sungguh indah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus, haleluya Yesus. Kira bala 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 bala. Kira bala bala raba shankara la bata kira bala. Kira bala bala bala. Kira bala. Kira bala bala bala. Kira bala bala raba shankara la bata kira raba shankara la bata. Kami tidak akan pernah berada di tempat ini kalau bukan Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami bersyukur untuk salib-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu hebat Tuhan. Shikira bala 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 bala. Shira bala bala bala. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nikmati saudara, nikmati, oh Holy Spirit, Holy Spirit, thank you Jesus. Haleluya Yesus. Hallelujah Yesus, Hallelujah Yesus.
Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Merasakan kebaikan-Mu Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Yesus Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau mulia. Hadirat-Mu membawa kami lebih dekat, merasakan kebaikan-Mu, merasakan kasih-Mu, merasakan kuasa-Mu. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami menemukan segala sesuatu. Kami menemukan apa yang secara pribadi kami perlukan Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Yesus. Yesus Tuhan. Melalui semua keadaan, melalui semua peristiwa yang terjadi, Engkau membawa kami lebih dekat lagi. Kami merasakan betapa baiknya Engkau. Bukan dari kata orang, tapi kami mengalaminya sendiri. Waktu kami memanggil nama-Mu, waktu kami berseru Yesus, maka terjadi sesuatu yang baru dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang mengalami persoalan diberikan kuasa untuk keluar sebagai pemenang. Dan biarlah pada pagi ini kami bisa menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati segala yang baik Tuhan. Supaya waktu kami selesai ibadah ini Tuhan, kami bisa menjadi bintang yang bersinar di tengah kegelapan. Kami bisa berseru kepada banyak orang bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Biarlah hadirat-Mu kami bawa kemanapun kami pergi Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi. Dan melalui firman-Mu Tuhan, Kau membuat kami mengerti betapa baiknya Engkau. Kami buka hati untuk firman-Mu, berbicaralah. Firman-Mu seperti benih yang baik, yang ditabur di tanah yang baik Tuhan. Di tanah yang subur, sehingga bertumbuh dan berbuah. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu.
Jangan ada satupun yang bisa mengganggu dari waktu kami menerima firman-Mu pagi ini Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Yang menyambut firman Tuhan dengan sukacita katakan amin. Silakan duduk umat Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Saya percaya melihat kondisi keadaan saudara, saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan ada pada setiap kita. Dan melalui pujian penyembahan pada pagi hari ini kita merasakan begitu baiknya Tuhan kita. Dan melalui peristiwa yang terjadi, itu mengajarkan kita atau membawa kita untuk mengerti betapa baiknya Tuhan kita. Melalui keadaan apapun, diizinkan Tuhan juga terjadi beberapa saudara kita yang mengalami terpapar virus, tetapi justru waktu mereka mengalami itu, mereka menemukan kasih karunia Tuhan. Mereka berseru kepada nama Tuhan, mereka berseru kepada Sang Juru Selamat, lalu kemudian dia diselamatkan. Dia melalui atau melewati lembah itu, lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman. Nah, untuk itu kita bersyukur senantiasa. Dan pagi hari ini di bulan terakhir di tahun 2020 ini adalah waktu yang baik untuk kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2020 kan ya. Tahun yang luar biasa ini, tahun penuh dengan kejutan-kejutan, penuh dengan hal-hal yang luar biasa yang membuat kita juga kadang juga bisa takut, bisa khawatir, bisa macam-macam ya, seperti kayak roller coaster. Ya, waduh, menakutkan. Dan tetapi jika Tuhan beserta kita, maka baiklah keadaan kita. Untuk itulah Tuhan izinkan semua itu terjadi supaya kita makin mengalami dan mengenal Tuhan lebih lagi, lebih dekat lagi. Nah, tema kita di bulan ini adalah advancing. Advance itu kalau misalkan tahapan yang berikutnya, tahapan yang lebih baik, artinya kemajuan, dia mengalami kemajuan, bergerak maju, seperti itu. Jadi kalau ada seorang mengikuti baik itu kursus atau mengikuti sekolah, itu ada basic ya, lalu kemudian advance gitu ya, jadi meningkat lebih lagi. Dan lewat kejadian yang terjadi di tahun 2020 ini, Tuhan ingin supaya kita meningkat lebih lagi, amin. Supaya kita lebih dewasa, supaya kita lebih memahami Tuhan bukan dengan cara pandang yang salah, tetapi cara pandang yang benar. Dan Tuhan kita tidak pernah berubah dengan firman-Nya. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya di dalam segala kepribadiannya. Dan untuk itulah kita bertumbuh untuk satu tujuan. Kita hidup di dunia ini untuk satu tujuan, yaitu supaya kita serupa dengan Dia. Amin. Haleluya. Untuk supaya makin dewasa, makin kita menjadi bertumbuh menjadi seperti Dia. Karena kita diciptakan dari segambar dan serupa dengan Dia. Dari benih yang itu, benih yang sama itu, benih ilahi itu, maka kita menjadi serupa dengan Dia di dalam segala keadaan. Amin. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana hidup sebagai manusia di dunia ini. Ya, bagaimana dia menjadi satu pribadi Allah dan juga pribadi manusia yang sempurna, yang kita teladani. Nah, lewat tema advance ini atau advancing ini, kita bisa memahami di tahun 2021 depan, ini sebentar lagi, tidak terasa ini sudah mendekati nih ya, mendekati selesainya tahun 2020. Tahun 2021 itu tahun kita akan mengalami segala yang lebih baik lagi daripada tahun yang sedang kita mau selesaikan ini. Amin. Oleh sebab itu kita bersyukur buat para pemimpin kita, ya, Bapak Gembala kita, Bapak senior yang lebih duluan gitu ya. Dia mengajarkan sesuatu kepada kita untuk supaya kita mengerti. Pak Arifin mengalami juga proses di mana harus mengalami terpapar virus, tetapi dia tunjukkan bagaimana bersama dengan Tuhan, bagaimana memuji Tuhan.
Tadi ada juga kesaksian bagaimana tidak enak. Saya juga mengalami begitu ya, nafas tidak enak. Tetapi waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan bebaskan. Tuhan tolong. Amin. Tuhan memberikan kelegaan. Karena Dia Tuhan yang berjanji, datanglah kepadaku yang apa? Letih, lesu, dan yang berbeban berat, maka aku, Tuhan Yesus, akan memberikan apa? Kelegaan. Itu berlaku pada siapa saja, berlaku pada saya, berlaku pada saudara, di mana saja dan kapan saja. Amin. Nah, untuk itu saya ajak kita melihat bahwa Tuhan memberikan kepada kita itu benih ilahi, memberikan kepada kita karunia yang berbeda-beda satu dan yang lain. Karunia yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda, tetapi dengan satu tujuan supaya kita menjadi contoh buat yang lain. Artinya karunia itu dibawa oleh setiap saudara untuk menjadikan contoh bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang bisa dilihat oleh setiap orang. Kita ini adalah contoh atau prototipe yang bisa dilihat oleh setiap orang. Nah, melewati pribadi Yesus ada karunia dan juga ada pribadinya, itu yang menjadikan kita penuh dengan karunia dan juga penuh dengan seperti Kristus. Amin. Tujuan hidup kita cuma satu, serupa dan segambar dengan Kristus, menjadi sepenuhnya pribadi Allah itu. Untuk itu kita perlu mengalami proses, kita mengalami peristiwa demi peristiwa, kita mengalami pembentukan, kita mengalami yang namanya seperti Adam dan Hawa ketika pada waktu diberikan firman-Nya, lalu kemudian dia memberontak, dia tidak taat. Nah, untuk itu pagi hari ini saya ajak kita untuk sungguh-sungguh mengerti tahun 2020 yang kita sebentar lagi akan kita lewati ini, kita akan selesaikan. Itu menjadi satu kenangan yang luar biasa. Kita masuk di zaman yang luar biasa gitu ya, zaman akhir yang luar biasa ini. Tahun 2020, bahkan sekarang ini juga keadaan Surabaya juga bukan hanya merah tapi sudah hitam juga. Ya, sudah mengerikan di mana-mana. Minggu yang lalu itu istri saya ke Jogja bersama dengan teman-teman. Itu saya juga sudah ketir-ketir sebelumnya tuh ya. Jogja itu bahaya juga. Tapi kami berdoa. Ya, berdoa saja. Artinya gini, kalau Tuhan izinkan pasti ada tanda-tandanya. Kalau Tuhan tidak izinkan pasti Dia menghambat sesuatu. Kami menyerah kepada rencana Tuhan yang baik. Dan akhirnya betul perjalanannya baik, menyenangkan. Kalau bersama dengan Tuhan itu indah. Karena takut itu bukan takut kepada satu peristiwa, tapi takut kepada Tuhan. Itu lebih daripada segala. Takut bisa terjadi pada setiap kita, takut pada apa saja. Bahkan banyak orang yang ketika mengalami terpapar virus itu ketakutan luar biasa terhadap kematian, saudara. Takut sekali. Betul itu kejadian. Karena kami mengalami beberapa kali orang-orang yang kami layani ketakutan. Tapi kemudian kami bawa Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan kelegaan. Mengusir semua ketakutan. Dan akhirnya ketika dia mengalami kelegaan, ketakutan itu pergi. Dia bisa mengalami damai sejahtera, ketenangan. Dan dia tidak takut lagi apapun. Dan itu yang membuat dia sembuh. Jadi bersama dengan Tuhan itu membuat kita mengalami segala yang baik. Amin. Nah, kita mau lihat di tema yang disebut dengan advancing ini, atau ini tema terakhir di tahun ini, tahun 2020 ini. Jadi bagaimana bergerak maju, bagaimana kita berjalan maju, itu adalah kehendak Tuhan buat kita. Tuhan ingin supaya kita maju. Katakan kepada diri sendiri, maju. Katakan kepada diri sendiri, tetap sehat. Amin. Karena itu penting sekali, ketika kita mengatakan sesuatu, itu akan tercipta sesuatu. Nah, Tuhan ingin supaya kita bergerak maju. Untuk itu Tuhan menciptakan mukanya di depan, bukan di belakang. Tuhan bisa aja menciptakan kita mukanya di belakang kan ya. Atau mukanya dua bisa. Bermuka dua, depan dan belakang gitu ya. Tapi Tuhan tidak pernah menciptakan yang seperti itu. Mukanya tetap di depan. Supaya kita menghadap ke depan. Amin. Dan kita bersyukur buat kaca spion itu kecil. Coba kaca spion gede. Itu
membingungkan malah justru ya, membuat orang jadi takut. Karena kaca spion tidaklah besar tetapi kecil. Akan membingungkan orang ya. Dan untuk itulah Tuhan ingin supaya kita fokus ke depan. Katakan ke depan. Amin. Tuhan ingin supaya kita bergerak maju sekalipun ada hambatan apapun. Nah, Tuhan kadang mengizinkan sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Nah, kita mau belajar dari satu kejadian, kitab Esther pasal 1. Kita lihat bersama-sama ya, kitab Esther pasal 1 ayat yang pertama. Esther 1 ayat 1. Pada zaman Ahasweros, dialah Ahasweros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Kenapa dicatat? Karena ini sejarah. Ini raja yang, salah satu raja yang besar. Raja Ahasweros adalah raja dari kerajaan Media Persia. Jadi daerah Irak, Iran gitu ya. Itu sekitar itu sekarang ini. Dan sampai ke arah sebelahnya Syria. Nah, dicatat di sini bahwa dia raja yang merajai 127 wilayah. Itu wilayah kerajaan tuh. Mulai dari India sampai Ethiopia, termasuk Israel. Israel juga dijajah. Nah, yang masuk ke Israel adalah salah satu kekuasaannya dia. Dia punya komsel gitu ya. Salah satu gembala sektornya itu adalah namanya Nabukadnezar gitu. Itu Raja Babel. Raja Babel masuk ke Israel, lalu kemudian memporak-porandakan dan diizinkan. Dan Nabi Tuhan sudah memperingatkan terlebih dahulu. Kenapa diizinkan Tuhan? Karena umat Tuhan itu perlu dididik. Karena umat Tuhan itu sudah melanggar firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Dan betul-betul diporak-porandakan semuanya. Beberapa nabi sudah bernubuat tentang hal itu. Nabi Mika, Nabi Nahum, Nabi Yeremia, semua bernubuat tentang hal itu. Dan itu terjadi. Tuhan genapi. Ketika masuk Nabukadnezar ke Israel, bahkan rumah Tuhan pun diratakan. Seluruh perkakas rumah Tuhan diambil, dibawa ke Babel. Nah, ada sebagian besar yang dibawa bukan ke Babel, tetapi dibawa ke kerajaan Media Persia. Dibawa ke sana. Jadi ada kelompok yang dibawa, ada 3 kelompok orang Israel, dibawa ke Babel, dibawa ke Ahasweros, lalu kemudian ada yang sembunyi, tidak mau dibawa. Padahal Nabi Yeremia sudah berkata, kamu harus tunduk dan mau dibawa ke sana. Dan mau dijadikan budak. Mau untuk dibawa ke sana. Sebab apa? Sebab sekalipun kau dibawa ke sana, aku tetap menyertai engkau. Ini kata kuncinya. Jika Tuhan beserta kita, maka baiklah keadaan kita. Seperti Daniel, baik keadaannya. Seperti semua orang Israel yang taat, semuanya baik. Tapi ada golongan yang ketiga, tidak taat. Mereka tetap tinggal di Yerusalem, tetap tinggal di Israel. Dan apa yang terjadi? Maka mereka mengalami kelaparan. Mereka mengalami sakit penyakit. Mereka mencoba untuk lari ke Mesir. Mesir pun diserang. Mesir pun di bumi hanguskan oleh kerajaan ini. Jadi sampai Mesir, kerajaan Ahasweros ini. Dicatat dia adalah raja yang besar. Raja yang sangat besar. Oke, nah sekarang kita lihat ayat 10. Ayat 10. Kita lihat ayat 10 sekarang. Pada hari yang ke-7, mereka itu buat pesta besar. Pestanya itu 6 bulan lamanya. Semua rakyatnya itu makan makanan raja dan minum minuman raja. Untuk menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Ahasweros, maka dia buat pesta 6 bulan lamanya. Lalu kemudian, nah di hari-hari ini, waktu di hari-hari di mana 6 bulan itu berjalan ya, dikatakan pada hari yang ke-7 ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bista, Herbona, Bikta, Abatsa, Setar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasweros, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu. Tujuannya apa?
dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan apa? Kecantikannya. Raja itu dia punya kuasa atas semua, termasuk siapa yang jadi istri dan permaisurinya. Ada seorang namanya Wasti yang sangat cantik, dan ini adalah gambaran bahwa tidak semua orang dapat karunia seperti itu. Sama seperti saya sudah berdoa beberapa kali untuk rambut saya untuk tetap bisa tumbuh gitu ya. Dan saya melihat rambutnya Pak Yonatan masih lebih bagus gitu ya. Dan saya tidak boleh iri dengan hal itu. Betul ya? Karena setiap orang punya karunia yang berbeda-beda. Dan saya harus bersyukur atas semuanya itu. Amin. Ratu Wasti dikaruniai Tuhan kecantikan. Dan ada 2 karunia yang dia terima. Pertama, dia diberikan kecantikan. Yang kedua, kedudukan. Kedudukan itu atas otoritas raja. Maka raja memilih dari sekian perempuan, begitu banyak perempuan yang cantik, ada seorang yang dipilihnya khusus, namanya Wasti. Maka dengan satu tujuan. Kenapa? Supaya Ratu Wasti ini ditunjukkan, ini loh permaisuri, ini loh ratu yang cantik. Tujuannya apa sih? Bukan untuk Wastinya, bukan, untuk rajanya. Supaya orang melihat kemuliaan raja. Saudara, demikianlah raja di atas segala raja. Dia memberikan karunia kepada saudara dan saya, supaya setiap orang bisa melihat kemuliaan raja. Supaya mereka semua melihat bahwa raja yang besar itu, namanya Yesus, itu menyatakan kemuliaannya melalui saudara dan saya. Itu namanya karunia. Tapi coba kita lihat ya. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-12. Baca sama-sama ayat 12. 2, 3. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Menurut saudara, kira-kira ratu ini gimana ya kepada raja? Berapa banyak orang Kristen itu dapat karunia, dapat anugerah dari Tuhan, tapi bahasa rohnya itu kemelinti, saudara. Bahasa lainnya itu kemaki. Bahasa lainnya itu sombong. Merasa dirinya, oh enggak perlu aku taat pada raja. Enggak mau aku sana, aku buat pesta sendiri. Dia buat pesta sendiri memang, sama perempuan-perempuan yang lain. Saya lihat ya, ini satu contoh, karunia jika tidak disertai dengan karakter, itu membuat orang jatuh terjun bebas. Untuk itu gereja Tuhan, semua karunia yang Tuhan berikan, itu supaya kita makin serupa dengan Dia. Makin menjadi seperti Kristus. Tujuannya itu, bukan yang lain. Bukan tujuannya untuk makin membuat kita jadi hebat. Berapa banyak orang mengalami peristiwa-peristiwa tidak terduga. Dan akhirnya kalau dia tidak merendahkan dirinya, lewat waktu itu. Tuhan ingin supaya lewat peristiwa demi peristiwa itu, seseorang mengambil keputusan untuk merendahkan dirinya. Karena Tuhan Yesus pun juga merendahkan dirinya. Padahal dia Tuhan. Dia Tuhan. Makanya merendahkan diri itu bukan rendah diri, saudara, bukan. Sekali lagi, merendahkan diri itu bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu malu. Rendah diri itu tidak, itu sombong yang tidak kelihatan. Itu rendah diri. Dia tidak mau orang lain tahu tentang dirinya, makanya dia sembunyi. Dengan namanya rendah diri. Harusnya tidak perlu rendah diri. Ya kalau memang punya kekurangan, ya diakui saja. Tidak apa-apa, memang semua orang tidak ada yang sempurna. Tetapi lewat kekurangan itu disempurnakan Tuhan dari hari ke hari. Amin. Tuhan ingin supaya kita memahami ini. Oleh sebab itu Yesus mengambil rupa seorang hamba. Yesus memberi contoh bagaimana dia bisa aja lahir sebagai anak raja yang besar. Dia bisa.
Tapi dia tidak lakukan itu. Dia mengambil keputusan untuk lahir sebagai seorang yang sederhana. Bahkan di kandang yang kita nanti mau peringati sebagai Natal. Dia mengambil keputusan untuk lahir pada seorang namanya Maria yang sederhana. Tapi siapa Maria ini? Dia seorang yang taat. Dan Maria berkata, terjadilah apa yang kau katakan itu, sebab aku adalah hamba Tuhan. Tidak semua orang mau seperti Maria. Tapi Tuhan tahu, hati Maria adalah hati yang taat. Maka datanglah utusan Tuhan, malaikat Gabriel, untuk menyatakan, hai engkau yang dikasih karunia Tuhan, engkau akan mengandung. Itu berita buruk tuh saudara. Engkau akan mengandung itu berita buruk itu. Itu berita yang bukan berita baik. Tetapi Maria punya hati yang taat. Sehingga dia berkata, terjadilah apa yang kau katakan itu, karena aku adalah hamba Tuhan. Jadi hamba. Kita ini belajar untuk menjadi hamba. Bukan untuk memperhamba, tetapi menjadi hamba dari Tuhan. Jadi ketika pada waktu seorang dapat karunia, dia harus tahu, bahkan tahu diri. Dia ngerti bahwa karunia itu datang dari Tuhan. Ratu Wasti menolak itu. Itu gambaran daripada orang-orang yang disebut dengan umat Tuhan. Orang Israel ketika dia meninggalkan Tuhan, dia menolak taat pada Tuhan. Lalu kemudian mengambil keputusan untuk menyembah kepada yang lain. Menyembah kepada ilah-ilah lain. Kepada ego masing-masing. Dan akhirnya Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat ini kita mau belajar sesuatu. Ester pasal 1 ayat 19 sekarang kita lihat ya. Tadi ayat 12, sekarang ayat 19. Raja Ahasuerus dia bertanya kepada penasihat-penasihatnya. Dia tidak ambil keputusan sendiri. Ini raja yang, gambaran raja yang bijaksana. Dia bisa aja putusin sendiri. Tapi dia tanya kepada orang-orang yang bijak di istana raja. Lalu kemudian inilah yang terjadi. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah. Lalu kemudian ayat yang ke-19 selanjutnya, titah itu disebut dengan titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media. Jadi dijadikan undang-undang. Peraturan yang harus ditaati oleh semua orang. Sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti, baca sama-sama, 2, 3, dilarang menghadap Raja Ahasuerus. Pertama, tidak boleh ketemu raja. Saudara, raja zaman dulu itu, orang tidak boleh melihat raja, kalau raja tidak berkenan. Jadi kalau dia berkenan, dia tunjukkan tongkatnya. Lalu kemudian baru orang itu bisa menghadap raja. Undang-undangnya ini berlaku buat seorang namanya ratu. Orang yang diberikan kedudukan nomor 2 setelah raja. Dia tidak boleh menghadap raja seumur hidupnya. Dia kehilangan hubungan dengan raja. Bagaimana dengan kita kalau ketika Tuhan mengambil keputusan dan Tuhan berkata begini, aku tidak mengenal kamu. Oh, itu sangat luar biasa. Padahal kita berkata kepada Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukan aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku sudah menumpahkan tangan atas orang sakit sembuh? Itu karunia, saudara. Itu karunia semuanya. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasih Tuhan, gereja Tuhan sedang dimurnikan saat-saat ini. Gereja Tuhan sedang dimurnikan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita pelajari dari semua ini, kejadian ini? Yang pertama, mendengar suara Tuhan, mendengar firman-Nya, mendengar perintah-perintahnya. Yang kedua, taat untuk melakukannya, taat akan firman-Nya dan jangan memberontak. Yang ketiga, juga belajar mendengar dan taat pada pemimpin. Taat pada, bukan jalan sendiri. Tadi yang saya saksikan tadi itu belajar
Harusnya taat. Kalau ada seorang gembala dilarang untuk datang, itu buat saya, aduh, enggak boleh itu. Karena dia gembala, dia harus datang tugasnya. Maka saya bilang, Bapak harus datang ke sana. Menilik jemaat, melihat kondisi jemaatnya. Lihat kondisinya gimana, keadaannya gimana. Baru kemudian memberikan segala yang baik kepada jemaat itu supaya jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu menjadi pembelajaran buat kita. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Firman Tuhan berkata begini, Ibrani 13 ayat 17. Ini agak panjang ini saudara, Ibrani 13 ayat 17 ini, satu ayat ini, panjang ini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab ini alasannya, mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi tugas pemimpin itu apa? Tanggung jawab. Banyak orang jadi pemimpin tapi nggak mau tanggung jawab. Ini jadi masalah. Jadi tugas pemimpin adalah tanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Dengan jalan itu, para pemimpin, mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Suami sebagai pemimpin, gembala sebagai pemimpin, dimanapun kita dipercayakan, kita belajar untuk bertanggung jawab. Dan yang dipimpin pun juga belajar untuk taat. Supaya apa? Dengan itu semua, maka pemimpin akan melakukannya dengan sukacita. Pemimpin akan melakukannya dengan damai sejahtera. Nah, ini ayat terakhir dari kitab Ester. Kita lihat pasal yang kedua. Kitab Ester pasal yang kedua. Ini contoh seorang yang dipilih juga. Ayat yang kedua, Ester 2 ayat yang kedua. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Terjadilah pemilihan ratu. Mungkin dilihat dari sini ya, pemilihan ratu kecantikan ya. Lalu ayat yang ketiga, hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa segenap daerah kerajaannya supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak darah yang elok di dalam benteng Susan, di balai perempuan, lalu kemudian diberikan wangi-wangian kepada mereka. Lalu ayat 4, gadis yang terbaik pada pemandang raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Nah, sekarang ayat 5. Pada waktu itu ada dalam benteng Susan seorang Yahudi namanya Mordegai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonia, Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nabukadnezar, Raja Babel. Perhatikan ya, Raja Nabukadnezar di bawah kekuasaannya ini, Ahasweros ini ya. Kalau saudara lihat ya, Raja Nabukadnezar itu punya anak namanya pengganti raja. Dalam kitab Daniel dituliskan, itu Belshazzar namanya. Belshazzar itu digantikan oleh seorang lagi namanya Darius. Dan siapa Darius? Itu anaknya Ahasweros. Darius adalah anaknya Ahasweros. Jadi Ahasweros itu raja yang lebih besar dari itu semua. Ya? Lalu kemudian ayat 7. Dari kitab Ester pasal 2 tadi, Mordegai itu pengasuh Hadassa. Hadassa, yakni Ester. Nama Ester adalah Hadassa. Anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Jadi yatim piatu. Nggak punya orang tua, tetapi nggak punya orang tua, punya Tuhan. Dan punya mentor, punya pembimbing yang luar biasa namanya Mordegai. Gadis itu elok perawakannya, cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordegai. Lalu kemudian ayat yang ke-10. Ayat 10, loncat 10. Ester tidak memberitahukan kebangsaannya dan asal usulnya karena dia apa? Dilarang oleh Mordegai. Jadi bapaknya, pemimpinnya berkata begini kepada anaknya, Ester, kamu jangan ngomong-ngomong ya kalau kamu orang Yahudi. Karena itu berbahaya. Karena ada banyak yang tidak suka dengan Yahudi. Maka Ester tunduk, Ester taat. Dan kemudian tibalah waktunya Ester dipilih oleh raja. Ayat yang ke-14, 15. Lalu kemudian ayat yang ke-16 dan 17 dimulai. Kita lihat ayat 17 langsung ya. Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain.
Dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Seorang yang yatim piatu diangkat Tuhan menjadi seorang ratu. Banyak orang cantik, tetapi yang dipilih cuma satu, karena dia belajar taat. Dan Esther inilah yang membawa bangsa Israel, bangsa Yahudi itu tidak di bumi hanguskan oleh seorang namanya Haman. Justru Hamanlah yang dia membuat tiang untuk Mordekai, dia yang naik ke tiang itu. Dan lewat Esther, maka Mordekai menjadi orang kedua setelah Ahasveros. Ini hebat, saudara. Mordekai itu sama seperti Daniel zaman Nabukadnezar. Orang kedua setelah raja. Karena apa? Karena ada seorang namanya Esther. Amin. Biarlah kita menjadi orang yang ditampilkan oleh raja, ditampilkan oleh Tuhan. Karena Tuhan senang memberikan karunia-Nya kepada kita, kepada orang yang diberikan karunia. Amin. Biar pagi hari ini siapkan hati kita untuk karunia-karunia dari Sang Raja. Setiap orang dapat karunia yang berbeda-beda, tetapi karunia itu saya percaya itu menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Karena untuk itulah karunia itu dipertanggungjawabkan, supaya orang melihat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kitab Esther ini menjadi contoh bagaimana seorang yang diubahkan Tuhan. Dari kitab Esther ini kita bisa mengenal doa Esther, doa puasa 3 hari 3 malam, tidak makan. Ratu pun berpuasa. Untuk apa? Untuk meminta kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Amin. Saudara percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Jika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Dia pasti menyatakan dirinya kepada kita. Tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sangat indah. Kita bangkit berdiri ya. Mari kita bangkit berdiri. Coba lihat diri kita. Siapakah saya di hadapan Tuhan? Coba perhatikan siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Diri kita ini adalah seorang yang disebut dengan biji mata Tuhan. Karena biji mata Tuhan, maka kita dilindungi oleh Tuhan. Biji mata Tuhan itu dilindungi oleh tengkorak ini. Sehingga siapapun yang mencoba menyentuh biji mata ini, pasti akan, yang punya, itu akan menjaganya. Kalau kita biji mata Tuhan, maka yang empunya kita akan menjaga kita, akan melindungi kita. Tujuannya mata itu adalah supaya bisa melihat segala sesuatu, supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Tuhan ada di sini, saudara. Mari buka hati kita. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah belajar bagaimana Tuhan, kami adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami minta kasih karunia-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu. Kami minta belas kasihan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau menjadikan kami biji mata-Mu? Siapakah kami ini Tuhan? Engkau mengangkat kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Kami tidak akan pernah lupakan kebaikan-Mu. Kami tidak akan lupakan itu. Untuk itu Tuhan, kami membuka hati untuk kami minta dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Dipulihkan keadaan kami. Supaya hati kami menjadi hati yang lembut, hati yang peka, sensitif dengan Engkau. Bukan sensitif kepada yang lain, tetapi kami peka kepadamu Tuhan, mendengar suara-Mu dan belajar untuk mentaatinya. Tuhan, jamah kami. Dan kami minta sebelum kami ingat akan pengorbanan-Mu Tuhan, akan tubuh dan darah-Mu, kami mau sungguh-sungguh memeriksa diri kami. Persiapkan roti dan anggur saudara.
Dan kemudian ingatlah akan kebaikan Tuhan, ingatlah akan kasih Tuhan, ingatlah akan segala yang baik yang Tuhan berikan. Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Banyak gereja Tuhan melihat ini sebagai sumber kesembuhan dia. Sehingga ada gereja yang membuat ini menjadi sesuatu yang sakral. Sehingga ketika pada waktu menerima ini hanya menerima berkat, menerima kesembuhan. Padahal firman Tuhan berkata, apabila engkau makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, engkau memberitakan tentang kasih Tuhan. Ingat akan kasih Tuhan. Amin. Ingat akan kasih Tuhan. Tuhan cuma meminta supaya kita ingat akan kasih-Nya, ingat akan pengorbanannya. Kalau Dia pernah memberikan kepada kita tubuh dan nyawanya, Dia pasti memberikan kita yang lain. Kalau nyawanya saja diberikan buat kita, apalagi yang lain. Oleh sebab itu ingatlah akan Tuhan, ingatlah akan Dia, ingatlah akan kebaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami minta pengampunan daripada-Mu Tuhan. Ampuni kami dari segala yang jahat. Ampuni dari kami akan segala pelanggaran-pelanggaran kami, dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu bahwa tanpa pengampunan-Mu kami tidak layak Tuhan. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, supaya dengan demikian kami layak. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai tanda peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tubuh-Mu benar-benar makanan dan kami tidak akan lapar lagi. Demikian pula setelah makan Dia mengambil cawan dan mengucapkan syukur atasnya. Dan Dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai tanda peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, cawan berkat yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Saja kita taruh tangan di dada kita, lalu kemudian berkata, terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau menjadikan kami biji mata-Mu? Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau memilih kami itu karena kasih karunia-Mu. Engkau pilih kami dari sekian banyak orang. Engkau memilih kami supaya kami ditunjukkan kepada banyak orang. Kami adalah salah satu bintang yang bersinar di tengah kegelapan, supaya orang melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Tuhan, aku berdoa sebagai gembala dan hamba-Mu yang Kau percayakan juga ada di Pandaan ini. Kami berdoa Tuhan, supaya gereja-Mu di Pandaan menjadi gereja yang bertumbuh, berbuah, dan keluar sebagai pemenang. Ada pemimpin-pemimpin yang lahir, ada hamba-hamba Tuhan yang dilahirkan, muncul dari tempat ini, supaya pergi kemanapun menyatakan kemuliaan-Mu, supaya Pandaan melihat
ada Tuhan yang besar di tempat ini. Ada Tuhan yang dahsyat di tempat ini. Pakai kami Tuhan, pakai gerejamu Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan kemanapun kami pergi. Kami memberitakan tentang kabar baik. Ada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau beritakan kabar baik ini. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan, yang bisa menolong, yang bisa memulihkan, yang bisa melakukan perbuatan yang besar. Itulah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Hidup ini adalah kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami bisa bernafas, kami bisa hidup sampai hari ini, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan hidup ini adalah untuk memberi buah, menjadi berkat kemanapun kami pergi. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mengakhiri ibadah ini. Kami memberikan persembahan kami. Terimalah ibadah kami, pujian, penyembahan, dan juga persembahan yang kami berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami, sebab Engkau baik. Dan umat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat ini untuk menjadikan engkau berkat kemanapun kau pergi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Supaya apa yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Supaya baiklah keadaanmu. Supaya engkau menjadi berkat sepanjang umurmu. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dengan iman, katakan amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati.